Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so we will start it that to sharing our knowledge. It's about the fitrah education. Ini tentang pendidikan basic fitrah. Dimulai dari umur berapa? 7. It's okay kan ya? Dari 7. Jadi gini. Ini pakai ini biar nggak lupa ya, karena nggak bawa PowerPoint. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi pertama kita akan memahami dulu dari tujuan pendidikan. Kalau dari ini adalah kurikulum sekolah karakter, kayak gitu kan. Jadi kalau di sini sudah dispesifikkan, kalau di dalam Al-Quran itu ada. Tapi nggak bahas tentang itu, lanjut aja tentang ini. Aku sih pengennya kayak gimana cara orang tua itu bisa paham gitu kan, parenting itu penting gitu. Parenting penting. Terus itu penting. Jadi aku pengen kesadaran dari orang tua dulu gitu, gimana kita cara menumbuhkan rasa. Oke. Maka parenting itu penting gitu, perlu gitu. Oh, jadi kayak kayak gimana sih maksudnya? Misalkan gini kan banyak kalau daerah-daerah di luar kota, misalkan di pedesaan gitu, itu kalau misalkan mengenai parenting mereka sedikit tidak terlalu peduli dan tidak terlalu paham gitu. Oke. Nah kita kan sebagai Menitikberatkan pendidikan pada hanya sekolah ya? Nah ya betul. Padahal kan pendidikan yang paling berpengaruh kan lingkungan rumah gitu loh. Jadi start from the jadi house. apa namanya? Kita tuh gimana caranya untuk menumbuhkan rasa itu? Menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai orang tua bahwa pendidikan itu dimulai dari dalam rumah. Tugas yang nggak gampang, benar. Aku ini berpendapat sebagai pernah jadi murid, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi guru, sekaligus orang tua di sekolah tapi ya, bukan orang tua di rumah. Jadi dan ngobrol dengan banyak banget orang kayak gitu ya. Memang it came from the mindset sih. Kalau misalkan example nih, sebagian gitu, mereka sebelum merit nih, mereka udah sadar bahwa pendidikan itu nantinya penting dan dimulai dari rumah kayak gitu kan. Nah itu tuh mereka rata-rata yang aku temuin gitu, dan mereka udah punya anak kayak gitu, udah di sekolahin kayak gitu. Mereka itu akan prepare jauh-jauh sebelum mereka itu melangkah ke jenjang merit loh. Bahkan untuk kayak contoh anak-anaknya di sekolah tahfiz, terus kemudian mereka juga bersedia kayak ngedampingin anak mereka kayak gitu ya. Bukan hanya gini, kalau anak usia dini nih contoh ya, apalagi di sekolah tahfiz gitu, nggak mudah loh. Kenapa? Karena di usia itu tuh mereka kan kayak spons ya. Jadi kayak usia dimana mereka itu menyerap gampang, tapi sometimes lupanya juga gampang. Jadi selain di sekolah tuh mereka juga ngedampingi banget ya, bahkan 7 hari dalam seminggu gitu ngedampingi mereka murojaah. Dan itu tuh I think like it's the hard juga, kayak apa ya, kalau tanggung jawab itu nggak muncul dari dalam diri sendiri tuh rasanya kayak kok berat gitu, tapi enjoy lah. Nah, baik, kita akan mulai ke materi pendidikan ya. Oke. Di sini tuh disebutkan bahwa yang pertama karakter itu yang ditumbuhkan adalah tentang karakter iman ya. Terus kemudian karakter belajar yang kedua itu. Yang ketiga adalah tentang karakter bakat. Nah ini nanti disesuaikan juga dengan usianya. Kalau aku selama ini dari TK yang ngajar, anak yang pernah aku ajar itu 2,5 tahun ya paling kecil, dan the highest itu mereka kelas 3 SMA. Jadi kalau dibilang apakah kamu sudah paham betul mengenai dunia pendidikan? Dunia pendidikan selama ini
selalu update. Jadi tidak menganut hanya tentang mungkin kurikulum 2013 yang udah berlalu, sekarang kurikulum merdeka kayak gitu. It's different. Yang keempat adalah kayak karakter perkembangan. Nah, lagi. Oke. Soalnya kan gimana ya, kayak mereka itu terlalu memberikan harapan terhadap sekolahan gitu loh. Padahal kan Mereka terlalu berharap kepada sekolahan bahwa kalau misalkan pendidikan di sekolah udah habis kayak gitu ya. Kayak misalkan, aku tuh udah nyekolahin anak ke sekolah, jadi udah nggak ada tanggung jawab kayak gitu. Jadi banyak sekali orang tua tuh kayak ya udah kita nyerahin ke sekolah aja gitu. Kita sebagai orang tua ya tinggal bayar, tinggal nerima hasil. Padahal kan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan mereka bertumbuh itu kan sangat berpengaruh banget kan akan pertumbuhan anak. Betul sekali, betul. Nah, itulah kayak kalau kita berpikir dari perspektif banyak ya. Contohnya, misal kita sebagai, mungkin kalau kita pun sebagai orang tua gitu, maybe sama ya pemikirannya kayak gitu, kayak kita udah ngerasa nyekolahin kayak gitu, kayak udah, udahlah gitu. Padahal kalau misalkan dari kecil tuh tanggung jawab masih dikit, asli kayak gini. Contoh, kalau anak TK dia sekolah 2 jam 3 jam di sekolah kayak gitu, ya kan? Nah, sisa dia interaksi tuh di mana? Kan di rumah, ya kan? Makanya kalau misalkan ada anak yang kayak diatur nggak bisa kayak gitu, orang tuanya ngeluh kayak gitu, sometimes kan harus kayak introspeksi nih, karena kan bukan hanya dia salah dari sekolah kayak gitu kan, tapi juga dia interaksi terbanyaknya kayak di mana kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut. Jadi udah ya karakter, fase-fasenya. Oke, ini udah tahu tentang kayak gaya belajar anak kan? Ya, tentang sometimes kalau ini contoh di kita aja deh, kalau di anak-anak ada anak-anak yang bisa baca, ada anak-anak yang bisa mendengar, dan juga kinestetik. Nah, ini yang paling PR tuh sebenarnya yang kinestetik. Ada 3 itu sih. Ada yang paling sering gitu ya, tapi identifikasinya juga nggak semudah itu. Kadang kita itu kayak gini, kalau misalkan nih ada anak yang dia model audio, dan kita itu modelnya kalau ngajar tuh ngeharusin anak harus kayak you have to read it, kayak kamu harus baca gitu. Otomatis kita memaksa anak yang pakai audio untuk mengerti, dia itu mengerti lewat membaca. Kita kurang bijak kayak gitu. Kenapa? Karena beda. Dan aku merasa sendiri ya, anak-anak yang tipe audio itu, dia kalau disuruh baca kadang tuh bisa sampai dia stres, karena dia kesulitan untuk paham dengan cara tersebut kayak gitu. Nah, kalau anak kinestetik di usia sekitar di bawah 7 tahun, dia itu cenderung moving anaknya. Moving itu dalam arti adalah pindah-pindah kayak lari, terus kemudian dia pokoknya nggak bisa diem. Mungkin kayak dalam 3 menit itu dia sekitar 20 detik duduk aja tuh udah bagus banget. Kayak gitu. Itu berdasarkan di lapangan kayak gitu. Jadi bener-bener kayak moving aja gitu, pindah-pindah kayak gitu anaknya. Itu yang tipe kinestetik. Kalau tipe audio dia biasanya gini. Kalau misalkan anak itu kita bacain kayak gitu, itu cepet banget masuk ke dalam ingatan dia. Walaupun dia sambil kadang main, ataupun dia itu dalam keadaan kayak gak memperhatikan, tapi sebenarnya dia memperhatikan, cuman caranya dia adalah lewat telinga kayak gitu. Itu cara belajar. Nah, terus kalau di kurikulum sekolah karakter itu dia ada golden age di setiap tahap. Kalau kita mengenal tentang golden age kan sekitar usia sampai dengan 7 tahun kan, 4 sampai 7 sampai 8 lah masih golden age kan. Tapi ternyata kalau di dalam setiap karakter kurikulum yang menganut itu kurikulum karakter itu, setiap fase
contohnya di sini adalah fase mana tadi? Untuk menumbuhkan karakter iman ya, itu ada golden age sendiri usianya. Terus kemudian ada lagi karakter belajar kan, itu ada golden age sendiri. Terus kemudian di bakat ada golden age sendiri. Terus kemudian ada di yang terakhir adalah bakat, itu ada sendiri kayak gitu. Jadi setiap fase di sini mempunyai golden age sendiri, dan itu yang ngebuat kayak dulu waktu awal-awal mengenal gitu ya, wah jadi sama ini kayak golden age itu yang saya pahami gitu sebelumnya hanya ada di usia di bawah 9 tahun gitu kan, dan ternyata nggak seperti itu kayak gitu. Ada penafsiran lain bahwa di setiap fase anak itu punya golden age sendiri dia kayak gitu. Nah, termasuk kadang kita gini, pernah nggak sih lihat orang tua yang kayak anak di usia 0 sampai 7 tahun tuh sebenarnya dia egonya tinggi banget. Pernah lihat kan, kayak misalkan dia nggak mau berbagi mainan, example, pernah? Tapi kadang kita sebagai mungkin pengajar atau orang tua yang nggak paham bahwa di masa itu adalah masa-masa egosentris yang luar biasa, kita ngemaksa anak itu tuh berbagi kayak gitu. Padahal di situ adalah saat-saat dimana dia harus kayak mencurahkan segala egonya dia biar tuntas kayak gitu. Nah, itu ternyata ada efek. Efeknya tuh kalau misalkan egonya nggak tuntas, dia kayak nantinya itu ada dimana di usia tertentu dia masih bisa mengekspresikan egonya dia kayak gitu loh. Yang aku aku ini tuh kayak efek dari misalkan dari ada pertengkaran orang tua. Nah itu kan pasti berpengaruh terhadap sikapnya anak. Nah itu tuh aku paling ngelihat tuh kayak aku pernah ngerasain diri aku sendiri tuh kayak ngelihat orang dewasa bertengkar dalam waktu kecil. Jadi kayak masih terngiang-ngiang tuh kayak masuk alam bawah sadar berarti. Nah betul. Terus pertanyaannya apa? Dahulu tuh kayak pernah sering ngelihat orang-orang bertengkar gitu kan waktu kecil. Nah itu kan kayak menumbuhkan rasa apa ya, dalam diri tuh kayak terbentuk gitu loh, kayak ngelihat jadi kayak egoisan kita tuh tinggi gitu loh. Pernah dengar nggak? Iya pernah. Jadi kayak membangun kepercayaan diri juga agak sulit atau gimana? Enggak, jadi kita melihat orang tua itu saling bertengkar. Iya. Jadi kita kalau misalkan dari anak itu kayak pengennya menang sendiri. Oke. Pengennya dia yang terus terlihat gua nih yang bener gitu loh. Egois. Oke. Itu kan menurut aku salah satunya mereka itu melihat antara orang dewasa dahulunya dalam keluarga ataupun dalam masyarakat itu kayak ngeliat pertemaran gitu. Jadi orang ngeliat, oh iya ternyata kayak gitu ya, mentalnya itu terblok. Aku pernah ngerasain dulu dan pernah melihat itu. Oke, kamu di efeknya apa biasanya? Yang aku sering cerita sama teman-teman gitu, maksudnya teman-teman aku sering cerita juga, ya itu pertama rasa egois yang tinggi. Oke. Kedua rasa apa ya, kayak traumatik mungkin ya, melihat orang tua bertengkar. Bukan orang tua, kayak orang dewasa gitu bertengkar, kayak kita tuh kayak ngelihat kalau gue bakal bertengkar juga nggak ya gitu. Oke. Jadi usia berapa kalau boleh tahu waktu lihat pertengkaran itu? Kalau aku sih lupa ya. Berapa? Memang masih kecil ya? Masih kecil, cuman kayak kalau teman-teman aku kalau misalnya sharing gitu, ya mereka umur kayak 8, 7. Oke. Jadi mereka masih menangkap itu sebagai blueprint, kayak cetakan gitu loh. Nah betul, jadi gimana ya? Misalkan orang tua itu ngedidik si anak ini keras. Oke. Ya kan? Intinya kamu tuh harus beli dengan kayak kalau misalkan nggak bisa dia dimarahin gitu loh dia. Oke. Padahal ya kalau boleh berbagi gitu, ini pun saya dapatnya dari banyak sumber gitu ya. Dan praktiknya mungkin masih harus banyak disempurnakan oleh banyak
mungkin pendidik juga. Tapi menurut kamu tuh kayak pengaruh nggak sih kalau misalkan kita melihat sana ada anak umur 5-6 tahun sampai 8 tahun dia dididik oleh orang tua yang keras. Menurut kamu ada kemungkinan nggak dia menjadi Takut salah. dia menjadi kepribadian dewasa nanti akan jadi orang egois, Bisa jadi. akan menjadi orang yang cepat emosi dan selalu ingin merasa dirinya itu paling benar, dan apapun menurut dia itu harus misalkan dia nggak bisa melakukan A, tapi dia tuh harus bisa melakukan A itu dengan cara apapun gitu loh. Oke. Jadi kayak sistemnya lebih kayak dia memaksa diri dia walaupun sebetulnya hal itu tuh tidak bisa dicapai oleh dia gitu kan. Betul. Dan kalau dia nggak bisa mencapai itu jatuhnya emosional banget. Bener kayak gitu kan? Iya. Menurut kamu ada kemungkinan nggak? Kemungkinan apa nih? Yang tadi maksudnya setelah dia melihat orang tertekan, nah dia dewasanya akan menjadi arogan gitu loh. Kamu pernah melihat contoh nyata kan? Pernah. Dan kayak gitu kan? Mungkin kalau. Tapi dia sadar nggak bahwa itu tuh sumbernya dari sana? Kan kita belum berkomunikasi langsung sama orang itu. Oh iya benar. Kan? Jadi kita nggak tahu. Oke. Cuman ya kalau dari orang terdekatnya mungkin karena itu gitu, karena melihat orang tua mereka sering bertengkar, dulunya sering memakai kekerasan. Akhirnya si anak ini, si adeknya ini tumbuh dengan laki-laki yang arogan. Oke. Laki-laki yang Efeknya kemana-mana ya berarti ya? menurut kamu nih sebagai orang pendidik, ngaruh nggak apa ada hal lain yang memblok dia menjadi seperti itu? Bisa jadi dari situ. Cuman gini, banyak kok orang yang dia menyadari ketika dewasa dan dia kayak artinya gini, ada juga orang yang dia nyadar kayak gitu dan dia mampu berdamai sama diri sendiri. Artinya gini, oh dulunya begini ternyata, dan belajar juga ketika dia tambah usia pasti ya, tambah dewasa gitu kan. Rilis emosi itu pelan-pelan, healing kayak gitu. Ya nggak mudah. Kalau misalkan dia minta bantuan profesional, oke lah gitu, langsung ketangkep gitu kan. Cuman ada saatnya dimana orang itu tuh gak nyadar akar masalahnya di mana kayak gitu kan. Tapi ada kemungkinan dari hal tersebut ya? Ada. Nah itu tadi buktinya, sorry rekan kamu sendiri ya, ada yang begitu kan. Ada. Cuman kan kita nggak tahu, dia juga baru menarka-narka gitu loh. Ini kayak ini nggak sih gitu. Ini karena dari orang tua si anak ini bukan sih gitu, atau dari lingkungan dia atau gimana. Cuman dia memang ceritanya seperti itu gitu. Oh. Tapi dia pernah ini nggak talent mapping? Ini Nggak talent mapping. Atau dia pernah gini, apa ya namanya, tesnya ada, bukan sidik jari tapi ini lebih ke talent mapping sih. Jadi gini, ada beberapa orang yang kalau introvert, extrovert itu kan udah umum. Atau kita kalau lihat yang kayak koleris, plekmatis, melankolis, yang satunya apa? Lupa saya, ada 4 itu. Nah, itu oke di situ. Tapi ada lagi yang lebih kompleks, itu yang namanya talent mapping itu. Yang mana di situ tuh dijelaskan kayak gini, kalau udah pernah mengalami tes itu. Ada di mana orang-orang yang contoh kayak tadi arogan. Oke lah, mungkin kalau kita lihat arogan, tapi memang dasarnya karakter dia itu memang keras. Dia memiliki bakat commander yang luar biasa. Artinya gini, contoh nih kalau dia anak kecil gitu ya, kayak kok dia dibilangin susah sih gitu, kok dia anaknya mungkin sama teman-temannya kok ngancem gitu sih gitu. Dari kecilnya udah kelihatan kok dia diomongin mungkin orang tuanya atau orang dewasa atau gurunya kok bantah-bantah mulu sih gitu. Kita mungkin melihatnya itu sebagai anak yang bandel gitu ya, tapi memang ternyata kalau ketika nanti dia dewasa dites gitu, anak itu memiliki bakat commander, yang mana kalau misalkan diarahkan benar, dia bisa jadi leader mungkin, atau bisa jadi orang-orang yang membutuhkan bakat dia untuk commander itu tadi, untuk kayak
ngemimpin kayak gitu. Ya kan beda banget sama orang yang hatinya lembut, terus kemudian nurut kayak gitu kan. Nah, itulah pentingnya bagi kita sebagai yang gerak di area itu gitu, menyadari bahwa setiap anak punya bakat masing-masing, karakternya beda-beda kayak gitu. Balik lagi ke pertanyaan awal, iya kamu tadi minta solusi nggak sih? Minta solusi nggak sih? Minta solusinya ya kalau misalkan dia mau, kalau efek itu terlalu dalam gitu, minta bantuan ke profesional lah healingnya. Jadi itu tuh terjadi di lingkungan aku ya, lingkungan kerja gitu. Maksudnya tapi dia sampai ini gak sih, efeknya mungkin menyakiti orang gitu? enggak sih. Enggak. Tapi dia di luar kendali kadang-kadang, sometimes. Paham. Ini sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Ayo lanjut lagi. Oh ya, kalau ada di sini kita bicara dengan karakter perkembangan ya. Itu ada 4 fase sih, Ir. Ini udah masuk usia. Usia dia full lah. Itu masa anak-anak ya. Itu 0 sampai 7 tahun. Yang pertama itu fase penyusuan, itu 0 sampai 2 kan. Secara umum. Terus kemudian ada juga yang pengasuhan, jadi 2 sampai 7. Nah, yang kedua itu ada fase tumbuh pikiran. Itu dia usia 7 sampai 10 tahun. Kadang gini ya, kenapa sih kita harus tahu gitu fase-fasenya? Karena kita kalau misalkan mau menstimulus entah itu motoriknya, atau mungkin caranya berpikir, atau mungkin behavior, cara dia bersikap dan lain-lain kayak gitu, kita kan punya patokan kayak, oh ternyata kalau di usia 8 tahun tuh berarti masa-masa dia dari anak-anak ke fase tumbuh pikiran kayak gitu. Jadi jangan keras-keras dulu, tapi stimulusnya ya agak diubah lah dari anak-anak menuju ke fase pertumbuhan pemikiran seperti itu. Terus murahakoh itu balik usia 10 sampai 14. Terus kemudian ada lagi usia 15 tahun. Ke atas itu berarti dia masa pemuda. Nah, tadi kan udah ada ya, kita ada karakter iman itu ditumbuhkannya di usia berapa? 0 sampai 7 karakter iman, 0 sampai 7. Terus kemudian karakter belajar gitu, anak-anak udah mulai difokusin buat belajar kayak gitu tuh dia usia 7 sampai 10. Udah mulai nggak main-main lagi kayak gitu. Kalau masih TK kan masih lari-lari, masih oke lah ya, masih dia hahaha gitu. Tapi kalau misalkan setiap hari dikasih gadget gitu, aku kurang setuju. Kayak harus dikasih waktu screen time itu yang yang different, yang mungkin hari oke lah seminggu berapa kali, terus juga diawasi. Rata-rata sih mereka begitu, aku ngobrol sama wali murid begitu. Dan juga disaring, isinya disaring. Kalau misalkan kayak YouTube itu dibatasin, YouTube Kids kan ada, jadi tayangan-tayangan yang di situ nggak ngawur. Apalagi sekarang tuh model aplikasi T gitu kan, tau lah ya, tanpa menyebut mereknya. Itu kan banyak sekali, tinggal scroll ya. Itu sebenarnya kalau misalkan anak tuh masih dalam usia 0 sampai 7 itu rawan banget, karena nanti dia akan tahu bahasa-bahasa yang
sekiranya kasar, vulgar kayak gitu gampang banget diperoleh dari aplikasi-aplikasi kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk orang tua yang zaman sekarang tuh ya tantangan. Mau beli kopi nggak? Ya? Nggak ngantuk. Boleh. Mau banget aku juga. Siap-siap. Ini mataku tuh udah. Berapa lah ya, poin sedikit. Mau berapa? Es krim. Mau es krim KFC. Kita sudah aja, sudah Tapi